Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Kita sekarang akan membahas mengenai covariance dan correlation. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai populasi, sampel, klasifikasi variabel, kemudian di pertemuan kedua kita membahas mengenai sample space, event, dan outcome. Kemudian kita membahas conditional probability. Kita juga membahas mengenai random variable. Di dalamnya ada probability distribution, expected value atau mean, kemudian variance, dan standard deviation. Nah, ini kita review materi mengenai mean atau expected value ya. Jadi kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah expected value atau expectation dari random variable, yaitu adalah mean atau average value-nya. Ini adalah formula yang bisa kita gunakan, notasinya adalah seperti ini. Mu ini adalah expected dari value X, yaitu jumlah dari X dikalikan probability X-nya. Jumlah, ini contohnya waktu itu jumlah latihan dalam 1 minggu. Expected value dalam 10 minggu waktu itu adalah 2,1 ya. Waktu itu expected value-nya adalah 2,1. Kemudian selain mean ada variance. Kalau mean adalah expected value atau mean-nya atau rata-rata atau average value-nya, maka variance adalah jarak dari masing-masing titik ke expected value. Nah, tetapi kalau kita menggunakan mean saja, X dikurangi expected X atau X dikurangi mean-nya, expectation value. Nah, maka ini nanti akan dimungkinkan nilainya negatif, maka kemudian dikuadratkan. Dikalikan dengan probabilitas X, ini untuk distributed probability. Nah, kemudian formula yang lain kita juga dapat gunakan untuk menghitung varian X, yaitu expected dari X kuadrat dikurangi ini mean kuadrat. Ini contoh perhitungan varian dari X. Kita dapatkan 1,19. Ini adalah X-nya, kemudian ini probability X-nya. Kemudian standard deviation. Standard deviation itu adalah akar dari variance X. Kenapa diakarkan dan kenapa muncul standard deviation? Ini karena kalau variance tadi kan sudah dikuadratkan. Jadi nanti nilainya tidak akan setara dengan nilai asalnya karena dikuadratkan. Sehingga untuk nilai satuannya itu setara dengan nilai-nilai pada X. Nah, maka untuk standard deviation ini diakarkan, akar dari variance X. Nah, kita dapatkan waktu itu variansnya adalah 1,19, standard deviation-nya adalah 1,09. Pada contoh ini nilai dari variance dan standard deviation ini masih relatif mirip ya, tapi nanti kita bisa lihat pada contoh yang lain, ini akan berpengaruh antara variance dan standard deviation. Ketika variance ini tidak diakar, maka nilainya bisa jauh dari nilai-nilai X. Nah, sehingga perlu diakarkan untuk menjadi standard deviation. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai covariance dan correlation, sehingga diharapkan menguasai konsep ini, di mana ini bagian dari CPMK. CPMK masih di CPMK pertama di lingkup probabilitas. Ini masuk di distribusi diskrit. Nah, kemudian ini juga merupakan turunan dari CP Prodi nomor 15, yaitu pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar.
tujuan pembelajaran yang lain, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengelolaan diri dalam bentuk nanti kapan mengatur untuk melihat video, kapan mengatur untuk berusaha memahami, diskusi, atau mencari bahan dari yang lain. Ini turunan dari CPMK ketiga, di sini ada pengelolaan diri. Nah, kemudian ini juga breakdown dari CP Prodi nomor 27, yang di sana ada manajemen diri. Untuk manajerial tim dan kerjasama, ini nanti bisa dalam bentuk laporan kelompok, kemudian komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Nah, untuk lisan nanti bisa menjadi satu dengan presentasi atau komunikasi, bagaimana komunikasi dengan dosen atau dengan mahasiswa yang lain. Untuk tertulis nanti bisa dalam bentuk laporan. Terminologi yang perlu kita nanti pahami, ini pada materi sebelumnya ini. Ada expected value atau means, pada probability, kemudian ada variance, ada standard deviation. Nah, nanti ada juga istilah ini pada statistika. Kemudian ada teknologi covariance, yang covariance ini nanti digunakan untuk menghitung correlation. Di dalam correlation nanti ada tingkat korelasi dengan tingkat confidence yang berbeda. Kemudian ada strong positive correlation, ada strong negative correlation, ada weak positive correlation, ada weak negative correlation. Bagaimana menentukan positif atau negatif correlation dan bagaimana menentukan strong dan weak nanti akan kita pelajari. Dan covariance correlation ini nanti digunakan beberapa diantaranya pada dimension reduction, principal component analysis. Mengenai konsep dari covariance dan correlation, ini kalau sebelumnya mean, variance, standard deviation itu pada random variable pada satu faktor, nah maka sekarang pada dua faktor atau variabel. Nah, contohnya di sini ada variabel yang pertama adalah durasi lari di treadmill. Kemudian ada jumlah kalori yang terbakar. Bagaimana hubungan antara dua variabel ini? Apakah mereka memiliki hubungan, korelasi? Apakah ada tren di antara dua variabel ini? Ataukah tidak ada tren atau korelasi antara dua variabel? Nanti perlu dibedakan antara korelasi hubungan dengan sebab akibatnya. Kemudian kalau ada tren, hubungan, korelasi, apakah itu sifatnya positif atau negatif? Dan bagaimana tingkat hubungannya, apakah kuat atau lemah? Hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Apakah semakin tinggi badan, maka berat badan juga akan semakin bertambah, atau sebaliknya? Tinggi badan dengan ukuran sepatu. Umur anak dengan ukuran baju. Apakah semakin banyak, semakin bertambah umur anak, maka semakin bertambah ukuran baju, atau sebaliknya? Kemudian ada uang jajan bulanan dengan sedekah bulanan. Apakah ada korelasi dengan antara uang jajan dengan sedekah? Apakah semakin banyak uang jajannya, sedekahnya semakin banyak? Nah, untuk menentukannya tentu kita nanti berdasarkan data dan kita analisa. Kemudian kecepatan pesawat dengan G-force yang dirasakan pilot. Jumlah pohon yang ditebang dengan erosi tanah. Tentu tidak bisa hanya kita mengatakan kecepatan turbin ini akan berkorelasi secara positif dengan jumlah listrik yang dihasilkan, tanpa kita berdasarkan data dan menampilkan data dan bagaimana melakukan analisa dan perhitungannya. Nah, tentu kita perlu nanti menampilkan data dan menampilkan perhitungannya sebagai analisanya. Korelasi antara kehadiran kuliah dan nilai IPK, apakah ada korelasinya atau tidak? Apakah semakin sering hadir, IPK-nya semakin bertambah, atau sebaliknya? Ketidakhadiran dengan nilai mata kuliah. Kecepatan motor dengan lama waktu tempuh pada suatu jarak. Kemudian durasi lari tiap minggu dengan masalah kardiovaskular. Apakah kalau jarang lari pada tiap minggunya, maka kardiovaskular akan semakin bermasalah atau tidak? Nah, apakah ada datanya? Bagaimana data itu?
dan bagaimana menganalisanya sehingga sampai pada kesimpulan adakah korelasi dan bagaimana korelasinya, positif atau negatif, lemah atau kuat. Yang pertama kita lihat covariance. Covariance ini adalah ringkasan interrelation antara dua random variable. Dan formulanya, rumusnya, notasinya kita bisa gunakan notasi seperti ini. Covariance variabel X dan Y. Formulanya kita bisa gunakan covariance X dan Y, ini adalah expected value dari X dikurangi expected X dikalikan Y dikurangi expected Y. Pada statistika kita nanti akan melihat rumus yang mirip dengan ini ya, di mana ini adalah jarak antara suatu titik dengan nilai rata-ratanya pada variabel X, kemudian Y adalah sigma atau jumlah antara jarak setiap titik ke nilai rata-rata atau mean value-nya. Formula yang lain yang juga dapat kita gunakan adalah expected dari XY dikurangi expected X dikurangi expected Y. Sebelumnya kita telah membahas mengenai expectation value ini. Kalau kita gambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y, kita nanti akan melihat ada terbagi terhadap 4 kuadran. Ada kuadran positif, ada kuadran negatif. Ya, jadi kalau ini kita gambarkan dalam suatu sumbu. Nah, misalkan kita gambarkan ini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada titik-titik di dua variabel. Misalkan ini adalah titik, misalkan ini kita buatkan skala seperti ini. Nah, katakanlah ini adalah kita ibaratkan misalkan ini 1,1. Ini A, ini B, ini C, D, E. Nah, misalkan kita memiliki di sini huruf titik A ini adalah 1,1. Kemudian titik B itu misalkan 1,2. Kemudian titik C itu kita ibaratkan 1,7 dan kita bulat saja supaya mudah. Kita ibaratkan itu adalah C itu 1,1 supaya mudah perhitungannya nanti. Baik, di sini 1,1. Kemudian D itu untuk mudahnya kita C tadi 2,1 ya. 2,1, kemudian D 3,1. Dan E itu adalah 2,3. Kalau kita mencari rata-ratanya, untuk X ini ada 1, 1, 2, 3, 2, kita jumlahkan, maka sigma dari X ini adalah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. 9 dibagi jumlah X ada 5, 9/5. Kemudian ini adalah X rata-rata ya. Kemudian Y, rata-rata Y, ini kita jumlahkan 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 3, 8. 8/5. 9/5 ini misalkan adalah
di sekitar sini. Kemudian sehingga ketika kita tarik garis, ini adalah garis rata-rata untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y 8/5. Ini misalkan kita ambil garis ini. Nah, maka kita dapatkan di sini, ini adalah di bawah titik A, ini di bawah rata-rata dari X. Yang di sini tadi nilainya 1, sementara rata-ratanya adalah di atas 1 di sini. Nah, maka nanti kita akan dapatkan X dikurangi X rata-ratanya, itu sama dengan bernilai negatif. Karena nilai X-nya 1, X rata-ratanya di sini 1, sekian. Kemudian Y-nya, Y dikurangi Y rata-rata, Y-nya di sini juga 1, sementara rata-ratanya di atas 1 di sini. Nah, maka nanti ini juga akan menghasilkan nilai negatif. Ketika dikalikan X negatif dikali negatif, maka nanti kita akan mendapatkan nilainya adalah positif. Maka di bawah rata-rata X dan di bawah rata-rata Y di sini, ini kita akan dapatkan di sini adalah kuadran positif. Nah, begitu juga di titik, di sini tidak ada contohnya. Misalkan di sini kita punya titik F. Nah, maka dia di atas rata-rata X, maka nanti X dikurangi rata-rata, dia akan positif. Nah, misalkan di sini ada titik F, nah, maka nanti X dikurangi X rata-rata, ini akan menghasilkan nilai positif, dan Y dikurangi Y rata-rata, nanti juga akan menghasilkan nilai positif. Positif dikali positif, maka nanti akan menghasilkan nilai positif, sehingga di sini, ini juga kuadran positif. Nah, pada contoh yang lain, ini kita lihat, di situ ada titik B dan E. Nah, contoh B dan E ini, untuk X-nya, dia di bawah rata-rata. Maka nanti untuk B dan E, itu X dikurangi X rata-rata, itu akan menghasilkan nilai negatif, karena di bawah rata-rata. Tetapi Y-nya, dia di atas rata-rata. Maka nanti Y dikurangi Y rata-rata, dia akan menghasilkan nilai positif. Ini dikalikan positif, dia akan menghasilkan negatif. Nah, maka di kuadran ini nanti akan menghasilkan kuadran negatif. Kemudian kita lihat lagi titik yang lain. Di sini ada contoh titik D. Nah, titik D, itu kalau kita perhatikan, X-nya dia di atas rata-rata. Maka nanti X dikurangi X rata-rata, itu akan menghasilkan nilai positif. Tetapi Y-nya, nanti dia akan, kita geser ke bawah dulu. Y itu dia ada di atas, X-nya yang di bawah, X-nya di atas, Y-nya di bawah. Y dikurangi Y rata-rata adalah negatif. Positif dikali negatif akan menghasilkan negatif, maka di sini ini adalah kuadran negatif. Dan ketika nanti kita memiliki garis regresi seperti ini, nah maka ini akan melambangkan tren positif. Atau seandainya nanti ada kumpulan titik-titik yang lain, dan kita mendapatkan garis, ini kita contohkan, bisa garis itu berupa seperti ini. Ini positif trennya, berarti korelasinya positif.
bisa garis itu berupa seperti ini juga masih trennya positif. Tetapi ketika dia bergeser ke bawah seperti ini, maka dia adalah negatif. Ini kita gunakan warna yang lain. Ketika garisnya turun seperti ini, maka dia negatif. Atau garisnya seperti ini, maka itu juga negatif. Itu mengenai kuadran positif dan kuadran negatif. Kemudian positif slope dan negatif slope. Nah, di sini ini tadi kita dapatkan yang berwarna kuning itu adalah positif slope, yang hijau itu adalah negatif slope. Nah, kemudian sekarang no relationship. Tadi pada contoh data yang kita dapatkan, mereka memiliki korelasi hubungan. Apabila setelah kita hitung korelasinya ternyata mendapatkan nilai korelasi lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nanti kita akan mendapatkan bahwa nilai korelasi antara min 1 sampai 1, plus 1. Min 1 berarti negative correlation, plus 1 berarti positive correlation. Bila min negatif plus positive correlation. Jika minnya sampai angka 1 maksimal, berarti itu strong negative correlation. Apabila positif 1, maka itu adalah strong positive correlation. Tapi ada juga kondisi di mana nanti tidak memiliki korelasi. Nah, dalam kondisi seperti apa? Misalkan kita memiliki data di mana nanti sumbu X dia tidak mencerminkan sumbu Y dan sumbu Y juga dia tidak mencerminkan sumbu X. Misalkan seperti ini. Maka di sini nanti dia tidak, bila tepat seperti ini, maka nanti dia tidak memiliki korelasi. Atau dia dalam bentuk pada satu garis mendatar, di mana nilai X dia tidak bisa menentukan nilai Y, karena hanya ada satu nilai Y, nah maka berarti itu juga no correlation. Ada 3 hubungan, 3 jenis relationship. Yang pertama adalah negative correlation, yang kedua positive correlation, atau no relation. Nah, itu mengenai 3 jenis relationship. Ketika kita menghitung covariance, ternyata covariance ini tidak menjelaskan kepada kita, atau kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari nilai covariance ini mengenai slope-nya, mengenai kemiringannya. Jadi covariance ini nanti hanya menjelaskan kepada kita mengenai korelasinya apakah positif atau negatif. Nah, tetapi dia tidak menjelaskan mengenai slope-nya. Dia juga tidak menjelaskan mengenai dekat atau jauhnya antara data ke garis pemisah. Bagaimana tingkat kedekatan atau kepastian ketika suatu variabel X akan menentukan variabel Y. Nah, antara covariance dan relationship, covariance bisa jadi berubah, sementara relationship-nya itu tidak berubah. Ini salah satu kelemahan dari covariance. Dan covariance itu sensitif terhadap skala. Bagaimana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini? Nah, maka perhitungan covariance ini dia menjadi langkah batu loncatan untuk melakukan perhitungan yang lain, yaitu adalah correlation. Jadi correlation ini adalah correlation coefficient ini adalah covariance yang sudah direskala dan dinormalisasi. Nah, di situ rumusnya, formulanya kita menggunakan covariance XY itu dibagi standar deviation X dikali standar deviation Y. Penjabarannya, nah ini nanti karena dari covariance X ketika kita gunakan variabel yang sama antara covariance
variabel X dan variabel X, perhitungan kovarians X dan variabel X itu nanti akan kita dapatkan standard deviation. Nah, sehingga untuk supaya nilainya nanti menjadi normalisasi, maka dia dibagi dengan standard deviation. Correlation ini nanti akan menentukan dekat atau jauhnya suatu titik terhadap suatu garis regresi yang mewakili data. Semakin dekat data ke suatu titik, maka semakin kecil nilai range dari Y. Jadi maksudnya adalah apabila kita memiliki sekumpulan data, nah misalkan ini kita gambarkan, ini adalah sumbu X. Kita gunakan, apabila titik-titiknya dia terpisah, misal seperti ini terpisah cukup jauh, nah maka garisnya misalkan kita ibaratkan adalah garis yang mewakili tren dari titik-titik ini, seperti ini. Nah maka jarak dari setiap titik ke garis, nah ini nanti akan bisa diperhitungkan. Kita menggunakan rumus jarak terdekat antara titik ke garis, ini berbentuk tegak lurus ya, jarak terdekat ya. Ini akan berbeda seandainya kita memiliki sekumpulan data yang lain. Misalkan ini adalah sekumpulan data yang lain. Nah, di sini. Nah, sementara pada data yang kedua, karakteristik persebaran datanya, misalkan seperti ini. Itu tadi yang positif, ini contoh untuk yang misalkan negatif. Kita punya negative correlation. Nah, seperti ini. Garis yang mewakili tren antara titik-titik tersebut, misalkan seperti ini. Nah, di situ kita dapatkan bahwa jarak antara titik ke garis ini relatif lebih dekat dibanding data konfigurasi data yang di atas. Nah, misalkan ini adalah data yang diagram yang pertama, sementara ini adalah yang kedua. Ini kita dapat tentukan dia adalah slope-nya positif. Sementara yang kedua, ini slope-nya negatif. Karena jaraknya yang jauh, maka ini kita nanti akan mendapatkan varians atau standar deviasi yang besar ketika di sini kita mendapatkan suatu titik. Kita akan memprediksi berapa nilai Y. Nah, maka nanti ketika memprediksi ke nilai Y, dia nanti akan memiliki rentang yang cukup lebar. Karena jarak dari titik ke garis ini yang lebar. Maka nanti ini juga akan mempengaruhi ketika kita akan mencari prediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Atau sebaliknya. Sementara di diagram yang kedua, karena jarak dari titik ke garis yang dekat, nah maka dari suatu titik X, kita akan dapat memprediksi suatu nilai Y, nah ini dengan range yang lebih kecil. Apabila ini range-nya lebih besar, nah maka di diagram yang kedua, ini range-nya lebih kecil. Sehingga semakin dekat jarak sekumpulan data ke garis, nah maka nanti nilai range-nya juga akan lebih kecil. Dan itu akan menunjukkan hubungan
yang relatif lebih kuat. Nah, hubungan antara nilai korelasi dengan tingkat hubungannya, relationship-nya. Apabila nilai korelasinya kecil, nah maka relasinya, hubungannya itu lemah. Ketika sedang, nilainya sedang, nah maka hubungannya juga sedang. Ketika nilai korelasinya tinggi, nah maka hubungannya juga kuat. Nah, contoh di sini misalkan kita memiliki suatu diagram. Ini ya, misalkan ini kita memiliki suatu diagram. Kemudian kita memiliki titik-titik. Semakin dekat, maka nilai korelasinya dia akan semakin besar. Dan apabila titik-titik itu ada pada satu garis lurus, nah maka nanti korelasinya, nilainya, dia akan mendekati 1. Baik itu slope-nya positif seperti itu, atau misalkan slope-nya positif landai, tetapi titik-titiknya ada pada garis ini. Nah, maka nilai korelasinya 1. Apabila negatif dan titik-titiknya ada pada garis tersebut, nilai korelasinya kuat, maka dia korelasi negatif yang kuat. Nah, ini tadi contoh. Ini korelasi 1 kuat, korelasi 1, dan ini korelasi min 1, strong negative correlation. Ketika titik-titiknya ada pada garis. Nilai korelasi maksimumnya adalah 1. Nilai korelasi 1, garis positif slope yang melewati setiap data. Baik itu slope-nya besar ataupun kecil. Semakin banyak data yang kita punya, nilai confidence-nya akan semakin besar. Maksudnya adalah apabila kita memiliki diagram seperti ini, misalkan ini kita hapus dulu. Misal kita memiliki diagram seperti ini. Misal kita memiliki 2 buah titik seperti ini. Apabila hanya 2 buah titik, bisa jadi nanti kita memiliki garis seperti ini pertama kali apabila hanya menggunakan 2 titik ini. Jadi garis yang melewati 2 titik ini. Tetapi ternyata ketika menambah 1 titik baru, dia misalkan ada di sini, nah maka garisnya akan cukup berubah drastis. Ketika ternyata akan bertambah data lagi, nah nanti garisnya bisa berubah drastis, apakah seperti ini bahkan, atau seperti ini. Nah, itu nanti akan mempengaruhi banyaknya data dengan tingkat keyakinan kita. Semakin banyak data, oh ternyata datanya seperti ini, berada di sini. Nah, maka kita akan semakin yakin, semakin confidence garisnya adalah seperti ini yang mewakili dari data ini. Nah, kita lihat bahwa ini itu ternyata berbanding tegak lurus terhadap garis sebelumnya yang kita prediksikan. Nah, ketika awalnya kita menduga garisnya melewati 2 titik seperti ini, ternyata titik yang lain titik-titik yang lain menunjukkan
garisnya itu sebaliknya, menjadi negatif correlation. Oke, kita sekarang masuk ke contoh. Contohnya adalah ini ada suatu program yang terdiri dari 2 modul. Jumlah error untuk modul pertama itu dilambangkan dengan variabel X, kemudian jumlah error untuk modul kedua itu dilambangkan dengan variabel Y. Nah, kita memiliki joint distribution untuk kedua modul tersebut, probabilitas errornya. Baik, ini kita kemudian ditanyakan mengenai, itu salah ya, slide-nya belum diperbaiki. Nah, misalkan kita memiliki contoh seperti ini. Kemudian kita akan menghitung mengenai covariance dan korelasinya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini kita hapus. Ini kita dapat bentuk representasikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi dalam soal ini program ada 2 modul. Modul pertama X, di sini kita punya X. Kemudian modul yang kedua Y, jumlah errornya di sini untuk modul kedua Y. Nah, kemudian untuk ini probabilitas modul pertama 0, modul kedua 0. Ini sama dengan probabilitas modul pertama 0, modul kedua 1, kemudian modul pertama 1, modul kedua 0, yaitu 0,2. Nah, maka kita buat tabelnya seperti ini. 0, 0 ini adalah 0,2. Kemudian 0,1, di sini ada 0,1. 0,1 ini adalah 0,2. Nah, kemudian P1,0 ini 0,2. 1,0 ini adalah 0,2. Kemudian P11 sama dengan P12 sama dengan P13. P11 ini 0,1. Kemudian P12 ini 0,1. Dan P13 ini 0,1. Kemudian P02 sama dengan P03 yaitu 0,05. P02 ini P02 dan P03 yaitu 0,05. Ini kalau kita totalkan, total probabilitasnya baik probabilitas X maupun probabilitas Y ini adalah 1. Nah, kemudian kita diminta untuk menemukan covariance dan correlation. Formula-formula yang kita gunakan, ini kita bisa gunakan formula-formula ini. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung expected value. Kemudian expected value ini kita gunakan untuk mencari variance. Dan variance ini kita bisa gunakan, ini metode yang pertama dan ini metode yang kedua. Nah, kita nanti bisa, variance ini kita gunakan untuk menghitung standard deviation. Ini expected value.
menggunakan metode perhitungan yang kedua. Nah, kemudian nanti kita mencari covariance berdasarkan expected value, dan kita mencari correlation berdasarkan covariance dan standard deviation. Yang pertama, kita akan mencari expected value. Expected value dari X dan expected value dari Y. Di sini kita dapatkan untuk X, ini untuk X0 probabilitasnya adalah 0,5. Kemudian untuk X1 probabilitasnya juga 0,5. Sehingga menggunakan formula yang pertama, ini kita gunakan ini. Menggunakan formula yang pertama ini, kita mencari expected value dari variabel X, yaitu sigma dari X dikalikan PX. X dikalikan PX yang pertama ada 0 dikali 0,5. Ditambah di sana ada nilai X1 dikalikan probabilitasnya adalah 0,5. Maka kita dapatkan expected value-nya adalah 0,5. Ini untuk expected value dari X. Nah, kemudian expected value dari Y. Ini kita expected value dari Y, di sini kita punya 0 probabilitasnya 0,4, kemudian 1 probabilitasnya 0,3, 2 probabilitasnya 0,15, dan 3 probabilitasnya 0,15. Nah, sehingga ketika kita tuliskan di sini, ini adalah 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,15, kemudian ditambah 3 dikali 0,15. Nah, kita dapatkan di sini, maka ini adalah 0 ditambah 1 dikali 0,3, 0,3, ditambah 2 kali 0,15 adalah 0,3, ditambah 3 kali 0,15 adalah 0,45. Nah, sehingga kita hitung-hitung, kita dapatkan dia adalah 1,05. Nah, maka itu adalah expected value untuk variabel Y. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan expected value dari variabel Y, maka kita mencari standard deviation-nya, variance-nya terlebih dahulu. Kita gunakan formula yang kedua. Nah, ini kita gunakan formula yang kedua ini. Maka kita akan mendapatkan perhitungan, ini kita hapus dulu.
Sekarang kita akan menghitung varians. Menggunakan formula yang kedua, ini kita untuk menghitung varians, kita bisa gunakan formula yang pertama atau kita bisa gunakan formula yang kedua. Varians dari X ini adalah sigma dari X dikurangi mu kuadrat dikalikan Px. Nah, maka untuk varians dari X ini adalah jumlah dari X dikurangi rata-rata dikali probabilitasnya. Yang pertama, kita punya nilai 0 dikurangi expected dari X, ini tadi kita dapatkan 0,5. 0 dikurangi 0,5, kemudian dikuadratkan dan dikalikan dengan probabilitasnya, yaitu 0,5. Ditambah, kemudian kita punya nilai X yang kedua, yaitu 1 dikurangi 0,5, dikuadratkan, dikali probabilitasnya juga 0,5. Kita hitung-hitung, min 0,5 kuadrat 0,25 dikali 0,5 kita dapatkan 0,125. Ditambah 1 dikurangi 0,5, 0,5, 0,5 kuadrat 0,25, 0,25 dikali 0,5, 0,125. 0,125 ditambah 0,125 kita dapatkan 0,25. Nah, maka varians dari X adalah 0,25. Kemudian, setelah kita mendapatkan varians dari X, kita menghitung varians dari Y. Untuk menghitung varians dari Y, ini kita coba menggunakan formula yang kedua. Ini sekarang kita gunakan formula yang ketiga ini. Metode kedua untuk menghitung varian. Nah, maka kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini untuk variabel Y. Di sana ada nilai variabel Y, nilainya 0, 1, 2, 3. Untuk perhitungan menggunakan formula ketiga, nanti kita perlu mendapatkan, ini ada, selain ini ada probabilitas Y. Probabilitas variabel Y. Untuk 0, probabilitasnya kita dapatkan 0,4. Di sini 0,4. Kemudian 1, 0,3. Kemudian 2, 0,15. Dan 3, 0,15. Maka kita perlu menghitung berapa Y dikali PY. Nol dikali 0,4 kita dapatkan ini adalah 0. Kemudian 1 dikali 0,3 ini kita dapatkan 0,3. Kemudian 2 dikali 0,15 kita dapatkan di sini 0,3. Kemudian 3 dikali 0,15 di sini kita dapatkan 0,45. Ketika kita jumlahkan, ini kita dapatkan di sini adalah 1,05. Ya, ini adalah tadi
expected dari Y atau UY. Nah, kemudian karena kita akan menghitung varians menggunakan model yang kedua, kita menghitung Y kuadratnya. Y kuadrat kita dapatkan ini 0 dikuadratkan adalah 0, kemudian 1 dikuadratkan ini adalah 1, kemudian 2 dikuadratkan kita dapatkan 4, 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, kemudian Y kuadrat dikalikan probabilitas Y. Y kuadrat dikalikan probabilitas Y. 0,4 dikali 0 kita dapatkan 0. Ini kita tuliskan dulu Y kuadrat kali probabilitas Y. Kemudian yang kedua 0,3 dikali 1, maka di sini adalah 0,3. Kemudian 0,15 dikali 4. 0,15 dikali 4 di sini kita dapatkan 0,6. Kemudian 0,15 dikali 9 kita dapatkan 1,35. Ketika kita totalkan, kita akan mendapatkan nilai 2,25. Ini adalah expected dari Y kuadrat. Expected dari Y kuadrat ini sama dengan 2,25. Kita sudah mendapatkan varians untuk X, kita sudah mendapatkan varians untuk Y-nya. Nah, sekarang kita menggunakan formula yang ketiga tadi. Itu tadi baru sigma Y kuadrat. Nah, yang ketiga. Di mana varians Y yaitu sama dengan expected dari Y kuadrat dikurangi mu kuadrat. Maka di situ kita akan mendapatkan 2,25 dikurangi 1,05 kuadrat. 2,25 dikurangi 1,05 kuadrat. Kita dapatkan, kita hitung-hitung 1,1475. Kita sudah mendapatkan varians Y. Nah, untuk menghitung standar deviasinya, baik X maupun Y, maka kita tinggal mengakarkan variansnya. Maka standar deviasi dari X, ini kita gunakan warna biru. Standar deviasi dari X, ini kita gunakan formula yang keempat ini. Standar deviasi X akar dari varians X, yaitu akar dari varians X, ini tadi kita dapatkan nilainya adalah 0,25. Maka akar dari 0,25. Oke,
kita dapatkan nilainya adalah 0,5. Kemudian standar deviasi dari Y. Kita sekarang gunakan warna hijau. Untuk standar deviasi variabel Y, ini adalah akar dari variabel Y, varians Y. Varians Y tadi kita dapatkan ini 1,1475. Maka ini adalah akar dari 1,1475. Kita hitung, akar dari 1,1475 itu adalah 1,0712. Baik, kita sudah mendapatkan mean expected value, variance, kemudian standar deviasi. Nah, sekarang kita akan mencari covariance dari X dan Y, yang itu kita dapatkan dari expected value dari X dan Y. Expected value X kita sudah dapat, expected value Y kita sudah dapat. Nah, kita menghitung sekarang expected value X kali Y. Nah, ini kita gunakan yang kelima. Ini sekarang kita gunakan yang ini. Ini adalah formula yang kelima. Ini untuk menghitung expected X dikali Y. Ini sekarang ada di ini expected X Y sama dengan ini, kita gunakan formula ini sigma X, sigma Y, X Y dikali probabilitas X Y sama dengan ini. Kita lihat tabel soal yang di atas. Untuk variabel Y, ini kita punya nilai. Untuk variabel Y, ini ada nilai 0 dikali 0,2, 1 dikali 0,1, 2 dikali 0,1, 3 dikali 0,1. 0 dikali 0,2, 0,2, 0,005, 0,05, ini nanti akan menghasilkan nilai 0, sehingga untuk nilai X yang 0, ataupun nilai Y yang 0, nah ini kita abaikan. Kita mengabaikan untuk nilai-nilai yang 0. Nih. Untuk Y ini berarti nilai yang ini. Nilai 0 ini kita abaikan. Berarti 1 dikali 0,1. X1 dikali Y1 dikali 0,1. Nah, yang pertama ini X1 dikali Y1 dikali 0,1. Nah, maka kita tuliskan, itu kita gunakan warna merah saja.
Ini adalah 1 kali 1 dikali 0,1. Nah, kemudian ditambah, di sini kita tambahkan, ini 1 dikali 1 dikali 0,1. Kemudian kita lihat tabel yang lain. Nah, di sana ada 1 dikali Y-nya 2 dikali 0,1. Satu dikali 2 dikali, tadi nilainya adalah 0,2 ya? 0,1. Ini adalah 0,1 ditambah X1 dikali Y3 dikali 0,1 juga. Ini kita hitung-hitung. Untuk expected X dikali Y, ini kita dapatkan 0,6. 0,6. Kita sudah mendapatkan expected X, expected Y, kemudian kita sekarang akan mencari covariance X, Y menggunakan formula yang ke-6. Nah, ini untuk menghitung covariance, kita menggunakan formula yang ke-6. Sigma covariance XY itu adalah expected dari XY dikurangi expected X kali expected Y. Expected X kali Y kita sudah dapatkan 0,6. Kita dapatkan angka 0,6. Kemudian dikurangi expected X. Tadi di atas kita sudah mendapatkan expected X adalah 0,5, expected Y 1,05. Nah, maka di sini 0,5 kali 1,05. Kita hitung-hitung, kita dapatkan 0,075. Ini adalah covariance dari X dan Y. Nah, setelah kita mendapatkan nilai covariance X dan Y, selanjutnya kita mencari nilai korelasi berdasarkan covariance dan standar deviasi. Ini kita gunakan rumus yang ke-7. Nah, kita gunakan rumus ini. Korelasi, untuk menghitung korelasi kita gunakan covariance dan standar deviasi. Covariance X dan Y.
Nah, di sini ini adalah korelasi covariance XY dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Kita sudah dapatkan nilai-nilainya, nah maka sekarang kita masukkan nilai covariance XY itu adalah 0,075 dibagi dengan standar deviasi X. Tadi kita mencari standar deviasi X, kita dapatkan 0,5. Dan standar deviasi Y kita dapatkan 1,0712. 0,075 dibagi 0, kali 1,0712, kita hitung, kita dapatkan 0,14. Baik, ini kita tandai bahwa kita telah mendapatkan nilai covariance dan nilai correlation. Kita dapatkan nilai covariance itu adalah 0,072. Itu menunjukkan bahwa covariance antara variabel X dan Y itu adalah slope-nya positif. Nah, korelasi kita dapatkan 0,14. Nah, kita dapatkan itu nilainya positif, tetapi dia jauh di bawah angka 1. Maka kita dapat simpulkan korelasinya positif, tetapi weak, atau lemah, atau tidak terlalu kuat. Nah, kita memiliki data itu tadi joint distribution dari modul pertama dan modul kedua, X dan Y, yang jumlahnya 4 dan 4 untuk modul Y dan 2 untuk modul X. Maka kita simpulkan covariance-nya 0,075, slope-nya positif, kemudian korelasinya 0,14, jadi dia adalah weak positive relationship. Di hubungannya seperti itu. Nah, sekarang contoh sudah. Oke, silakan bisa melihat materi yang juga tersedia di internet. Baik, itu yang dapat disampaikan untuk materi saat ini, covariance. Jika ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan disampaikan. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya di bidang statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.